Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Septiulan dari. Di video kali ini aku bakalan cerita lagi ke kalian tentang kisah misteri. Oke, buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa nyalahin tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak dapat ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Oke, buat kalian yang penasaran sama videonya, yuk kita langsung ke videonya. Let's go! Rumah sakit adalah tempat di mana orang-orang dirawat untuk mendapatkan kesembuhan. Rumah sakit juga tak jarang menjadi tempat terakhir seseorang menjalani hidupnya di dunia ini. Oleh karena itu, kita dapat menemukan ruang khusus bagi mereka yang sudah meninggal. Ruangan tersebut disebut dengan kamar mayat. Ruangan ini menjadi salah satu ruangan yang paling ditakuti oleh siapapun yang berkunjung ke rumah sakit. Kehadiran mayat-mayat yang ada di ruangan tersebut tentu saja membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Hal itu pula yang menyebabkan rumah sakit menjadi salah satu tempat paling angker di dunia. Sejalan dengan hal itu, berbagai kisah horor dan penampakan pun mulai bermunculan. Ini dia berikut beberapa kisah misteri dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Yang pertama di sini ada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM yang ada di Jakarta. Cerita horor yang pertama berasal dari Rumah Sakit RSCM yang berada di Jakarta Pusat ini. Rumah sakit ini sendiri pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Nyatanya hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa bernama Romli. Pada suatu malam, si Romli ini tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun tiba-tiba di perjalanan si Romli ini melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan nih guys. Nah, si Romli ini pun lantas menghampiri gerombolan tersebut nih guys. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Romli pun lantas menyadari nggak disangka korban tersebut adalah teman sekampusnya nih guys. Dengan bergegas dan si Romli pun langsung menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Nah, kebetulan nih guys, rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah rumah sakit RSCM. Sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit nih guys, teman Romli pun langsung mendapatkan perawatan yang insentif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tuanya nih guys. Namun ternyata kedua orang tuanya, temannya itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok pagi. Nah, akhirnya si Romli ini diminta tolong oleh kedua orang tuanya agar menjaga temannya itu hingga esok pagi tiba. Setelah si Romli mengiyakan, si Romli ini pun meminta izin kepada kedua orang tuanya agar dapat menemani temannya yang tengah terbaring lemas di rumah sakit. Setelah itu si Romli pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul jam setengah 12. Suasana rumah sakit pun menjadi begitu sepi. Si Romli yang sadar tadi berusaha untuk tidur, tapi si Romli ini tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya si Romli ini pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tak kunjung tiba. Si Romli pun kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong rumah sakit. Namun alih-alih mendapatkan petunjuk, si Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya si Romli pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Nah, akhirnya ketika si Romli berjalan-jalan di lorong yang gelap, si Romli pun mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, si Romli pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Karena si Romli ini penasaran nih guys, ia pun mendekati sumber suara itu. Anehnya nih guys, ketika si Romli ini memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut itu berasal, suara aneh itu malah menghilang. Si Romli pun melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan.
Kemudian pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal yang sangat minim cahaya, sehingga ia harus sedikit memincingkan matanya guna mendapatkan penglihatan yang sangat jelas. Setelah berusaha melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli sambil tertawa cekikikan. Romli pun langsung kaget dan lemas dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Namun, baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu gaib. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi nih guys, pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Romli pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal itu guys. Hingga akhirnya si Romli menabrak satpam yang setengah bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget melihat kondisi Romli itu guys, dengan wajah yang sangat pucat sambil gemetar ketakutan. Dan si Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan guys. Setelah diberi minum, si Romli pun baru menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Mendengar cerita dari Romli, satpam itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan, kata si satpam itu guys. Dan satpam itu juga menjelaskan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu beberapa potong tubuh manusia guys. Dan si Romli yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruang ICU tempat temannya dirawat. Sampainya di ruang ICU, si Romli ini tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi menjelang karena saking ketakutannya guys. Yang kedua di sini ada Rumah Sakit Dharma Medika Tulungagung. Kisah horor nyata selanjutnya berasal dari Rumah Sakit Dharma Medika Tulungagung guys. Pada saat itu, seorang wanita yang telah berusia 55 tahun bernama Bu Aminah tengah dirawat di rumah sakit tersebut karena penyakit liver yang dideritanya guys. Dokter telah mendiagnosis bahwa umur Bu Aminah tidak akan lama lagi guys, dan meminta kepada pihak keluarga untuk dapat mengikhlaskannya. Pasalnya nih guys, mata dan kukunya sudah berwarna kuning. Terlebih sang ibu terhitung terlambat untuk dibawa ke rumah sakit guys. Meski demikian, pihak keluarga tetap berusaha dan berharap agar Bu Aminah dapat kembali sehat, sehingga memesan kamar kelas VIP agar Bu Aminah mendapatkan perawatan secara intensif dan maksimal guys. Selama di rumah sakit, Ibu Aminah pun diperiksa oleh dokter dan perawat guys, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pada waktu-waktu biasa dokter akan ditemani perawat ketika akan memeriksa Bu Aminah guys. Namun suatu ketika ada pemeriksaan yang dilakukan pukul 2 dini hari, Bu Aminah diperiksa oleh seorang perawat yang sudah cukup tua guys, seumuran dengan Bu Aminah. Setiap harinya tim dokter juga selalu berpesan kepada pihak keluarga Bu Aminah nih guys, agar dapat segera mengikhlaskan Bu Aminah mengingat kondisi Bu Aminah yang kian hari kian memburuk. Namun pada hari ketujuh tim dokter terkejut karena melihat kondisi Bu Aminah yang tampak segar bugar guys. Lah, kok bisa, kan kondisinya tadinya memburuk banget kan guys. Oke, dari hasil pemeriksaan diketahui kondisi dari Bu Aminah semakin membaik guys. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan pada 6 hari sebelumnya guys. Dan akhirnya Bu Aminah pun bertanya nih guys kepada dokter dan perawat yang biasa memeriksanya pada pukul 7 malam terkait kemana suster yang biasa memeriksanya pada pukul 2 malam. Bu Aminah ingin mengucapkan banyak terima kasih kepadanya guys. Mendengar ucapan tersebut, dokter dan perawat sangat terkejut guys.
Pasalnya, sesuai dengan jadwal rumah sakit, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pada pukul 2 dini hari lantaran maksimal tidak lebih dari tengah malam, kata si dokter guys. Terlebih tidak ada perawat di rumah sakit tersebut yang usianya 55 tahun guys. Semua dokter dan perawat di rumah sakit itu rata-rata masih cukup muda guys. Seketika suasana berubah hening dan merinding guys. Karena pada saat itu waktu menunjukkan pukul jam 7 malam. Terlebih ketika Bu Aminah berkata bahwa perawat yang sudah tua itu selalu datang dari arah selatan guys. Padahal arah selatan bukanlah ruang perawat, melainkan kamar mayat. Itu dia dari sekian banyaknya cerita horor yang berasal dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Oke, buat kalian semoga suka sama video aku. Segini dulu aku bikin videonya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.